Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita ucapkan syukur terlebih dahulu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita masih diberikan banyak nikmat gitu ya. Salah satunya berupa kesehatan yang dengan itu kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kemudian sebelum mengawali perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, sambil kita niatkan untuk menuntut ilmu, semoga nanti menjadi amal ibadah kita ke depannya dan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilakan. Baik, saya langsung ke materi ya. Jadi hari ini kita masuk ke bagian instalasi listrik ya. Untuk memudahkan kita awali dengan melihat keseluruhan denah ya yang ada di buku gitu. Jadi kalau di sini kan kalian kemarin sudah buat denah itu ya. Kemudian yang hari ini nanti ada instalasi listriknya. Terus yang bawah ini juga perlu digambar ya. Yang bawah ini. Jadi yang bawah ini juga bagian dari gambar instalasi listrik. Nah, untuk yang bawah ini sebenarnya merepresentasikan gambar yang ada di denah ya. Mungkin saya awali dulu. Kalau di sini kan ada lambang apa kWh meter ya, 50 Hz 230 volt. Kemudian di sini ada MCB 6 ampere ya. Nah, ini sama. Jadi kalau di denah itu bisa kita lihat di bagian atas itu di sini ada kWh meter. Kemudian di bawahnya ini kan pasti ada MCB-nya. Kemudian kalau kita lihat kembali ke bawah lagi, di sini kabelnya nanti masuk ke PSDK ya. Di PSDK ini nanti di dalamnya ini ada apa? GPAS. Kemudian ada MCB jumlahnya 4 ya. Ada MCB yang jumlahnya 4. Kalau kita lihat di denah itu juga sama ya. Jadi kalau di denah itu ini sumber inputnya dari kWh meter, kemudian di sini dicabangkan 4 saluran kelistrikan ya. Jadi yang saluran pertama ini mengarah ke garasi sama taman ya. Kemudian untuk yang kedua ini apa? Ada kotak kontak di sini. Untuk instalasi ketiga ini untuk instalasi bagian kamar tidur baik depan maupun belakang ditambah yang dapur ya. Terus yang keempat itu lubangnya yang di sini. Ini instalasinya nanti diperuntukkan untuk ruang tamu, ruang keluarga, sama sebagian instalasi untuk dapur gitu. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini sebenarnya mewakili masing-masing apa saluran ya. Jadi MCB-nya jumlahnya ada 4. Nah, kemudian untuk sebelah kanan itu ada beberapa item ya. Ada keterangan item pengawatan, kemudian lampu dalam ruang, lampu luar ruang, kotak kontak, sama titik total. Nah, untuk tabel pengawatan itu nanti menjelaskan kabel apa yang digunakan untuk instalasi kelistrikan ya. Kalau kita lihat di sini ada NYM gitu ya. Terus ada juga NYY. Kemudian ada juga di sini kalau yang depan ini dia pakai NYM ini ya. Nah, nanti sambil saya jelaskan untuk yang jenis-jenis kabelnya itu. Nah, kemudian lampu di dalam ruangan ini berhubungan dengan jumlah yang dipasang ya. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada
instalasi yang bagian depan misalkan ya. Untuk instalasi garasi dan taman itu jumlah lampu dalam ruangnya kan cuma satu ini ya. Terus yang jumlah lampu luar ruangannya ini juga satu. Jadi kalau di sini nominalnya jumlahnya itu ditulis jumlah lampu dalam ruangnya satu sama mohon maaf ini lampu dalam ruangnya satu, lampu luar ruangnya satu. Ini untuk instalasi yang bagian depan. Kemudian di bawahnya itu ada instalasi khusus untuk kotak kontak yang ada di kamar tidur depan ya. Biasanya untuk AC biasanya ini. Nah, kalau kita lihat di sini kotak kontaknya itu cuma satu kan jumlahnya. Ya. Terus nggak ada instalasi lampu dalam ruang maupun luar ruang. Ini hanya untuk satu kotak kontak saja. Kemudian kalau kita masuk ke instalasi yang bawahnya lagi itu juga sama. Nanti di situ ada beberapa item, berapa jumlah lampu dalam ruang yang digunakan. Kemudian di situ ada kotak-kotaknya jumlahnya berapa. Kalau di sini ada 5 sama 5 ya. Nanti bisa dihitung sendiri. Untuk yang ini saluran yang kotak-kontaknya 5 sama lampunya 5 itu yang bagian sini. Jadi mulai dari lampu kamar mandi, terus lampu kamar tidur depan, kamar tidur belakang gitu ya, sama yang kamar mandi belakang ini. Terus kalau yang atasnya itu instalasi untuk ruang tamu sama ruang keluarga. Ditambah sebagian instalasi dapur ya. Di situ sudah kelihatan ada 3 lampu dalam ruang sama 5 kotak kontak gitu. Jadi untuk gambar yang bawah ini menjelaskan detailnya dari gambar eh, yang ada di denah ya. Kemudian terkait dengan jenis dari eh, pengawatan atau kabel gitu ya. Kalau jenisnya itu ada banyak. Kalau kita balik ke modul, nomenklaturnya itu biasanya disusun dengan format kurang lebih nanti jenis kabelnya apa, kabel intinya apa, kemudian isolasinya pakai bahan apa, kemudian yang terakhir itu adalah di ini jenisnya kabel tunggal apa serabut. Mohon maaf, kabelnya itu jenisnya isinya tunggal atau nanti ada banyak kabel gitu ya, di dalamnya. Terus nanti di belakangnya masih ada beberapa item lanjutan ya. Contohnya apakah itu serabut atau bukan gitu ya. Nah, untuk contoh yang pertama ini ada contoh kabel NYA ya. Jadi mungkin kalau kalian beli kabel itu bilang kabel NYA nanti yang jual itu langsung paham. Oh, ini kabelnya berarti N itu menyatakan kabel inti tembaga. Nah, selain tembaga apakah ada? Ada yang nanti di bawah itu ada aluminium juga ada. Jadi kalau yang sering digunakan untuk instalasi ya yang N ini, kabel inti tembaga. Kemudian Y isolasinya pakai bahan PVC. Apakah ada isolasi jenis yang lain? Juga ada. Nanti PVC terus ditambah sama baja itu juga ada. Kemudian yang A ini eh, menyatakan kabelnya kabel tunggal. Jadi dalam dalam kalau kita beli itu kabelnya cuma satu saja isinya. Jadi kalau ini ada contoh kabel NYA gini ya. Satu kabel NYA itu cuma satu kabel saja, yang merah saja atau yang hijau saja atau yang kuning strip hijau itu. Jadi bukan tiga ini enggak, bukan tiga, tapi cuma satu saja. Jadi misalkan contohnya saya ambil contoh yang kabel merah ya. N itu menyatakan tembaga,
Ini yang nomor satu. Kemudian yang Y itu menyatakan isolasi PVC. Kemudian yang A isinya cuma satu. Satu itu apa ya? Ini cuma satu ini aja. Nah, mungkin untuk perbandingan saya bandingkan dengan yang NYM ya. Nah, ini ada NYM. NYM itu N kabel inti tembaga, Y-nya isolasi PVC, dan M inti kabel lebih dari satu. Nah, ini contohnya. Jadi kabel intinya tembaga, ini bahan intinya tembaga, kemudian dia pakai isolasi PVC, kemudian M itu menyatakan ini, dalam satu kabel yang warna putih ini, di dalamnya ada tiga. Jadi untuk mengingatnya, A itu biasanya berhubungan atau kita hubungan dengan add gitu ya. Add itu biasanya kan isinya cuma satu gitu aja kan. Kalau M itu multi, biar kalian lebih ingat gitu ya. Jadi kalau NYA itu nanti isinya satu, kalau NYM isinya lebih dari satu. Nah, kemudian ada juga yang NYAF ya. Sama seperti yang tadi, N ini menyatakan inti tembaga, Y-nya isolasi PVC, A-nya itu adalah isi kabelnya cuma satu atau kabelnya eh, tunggal gitu ya. Kemudian F itu menyatakan penghantarnya pakai kawat halus atau serabut. Untuk mengingatnya itu ya ini F itu fleksibel gitu aja. Jadi bisa ditekuk-tekuk berarti dia pakai serabut. Nah, contohnya kayak gini. NYAF itu yang disebut satu NYAF ya, satu warna saja. Misalkan kita pilih yang hitam saja, berarti ini NYAF ya. N dia pakai tembaga, kemudian Y pakai isolasi PVC, A-nya itu kabelnya isi ya tunggal ini saja satu, isinya satu. Kemudian F-nya itu fleksibel, menyatakan kalau itu serabut. Nah, ini yang NYAF. Nah, selain NYAF ada yang NGA ya. NGA itu kabel inti tembaga. Nah, ini tadi saya sudah bilang selain isolasi PVC ada isolasi yang lain. Salah satunya adalah G. G itu isolasi karet. Cuma agak jarang dipakai ya. Biasanya itu yang dipakai isolasi PVC. Terus A-nya itu menyatakan kabelnya tunggal. Nah, kemudian saya ingin bandingkan yang NYM tadi. NYM ini, dia kan bukan serabut ya. Karena nggak ada keterangan serabutnya. Sama NYMHY. Nah, kalau yang depan-depan sama ya. Jadi N untuk menyatakan kabel inti tembaga, Y itu isolasi PVC, M itu inti kabelnya lebih dari satu. Kemudian H itu kabel fleksibel atau serabut. Terus Y itu selubung luarnya isolasi PVC gitu. Jadi kalau misalkan dibandingkan sama yang NYM tadi, hampir sama ya. Hampir sama kalau kita lihat ya. Isinya itu satu kabel isinya lebih dari satu, tapi yang membedakan yang NYM tadi kan nggak ada keterangan serabutnya. Jadi disebut dengan apa? Ini kabelnya kabel engkel atau tunggal gitu ya. Kalau di sini disebutkan ada hanya itu berarti nanti isinya dia fleksibel atau kabel serabut. Loh Pak, ini kok enggak pakai huruf F kayak tadi gitu ya. Nah, ini eh, memang standarnya yang diberikan dari sana itu seperti itu ya. Bisa H, bisa F untuk kabel fleksibelnya. Terus yang huruf Y terakhir ini menyatakan selubungnya paling luar ini. Ini pakai apa gitu. Kalau di sini contohnya pakai PVC.
Terus ada lagi yang serinya NYY. NYY berarti N itu menyatakan kabel inti tembaga, Y-nya isolasi PVC, Y yang terakhir itu menyatakan selubung paling luar itu isolasi PVC ya. Nah, ini contohnya nih. Ini kabelnya pakai inti tembaga, isolasinya PVC. Kemudian dia bilang yang paling luar lagi itu juga apa itu isolasinya juga PVC. Dia tidak kalau tidak disebutkan informasi fleksibel berarti dia otomatis dia kabel tunggal atau kabel engkel kayak gini. Nah, cuma yang membedakan ini selubung yang paling luar NYY itu biasanya warnanya hitam. Kalau yang NYM itu biasanya warnanya putih. Ini agak beda ya. Jadi untuk yang warna hitam ini biasanya kabelnya lebih tahan terhadap kondisi lingkungan ya. Salah satunya gangguan dari hewan pengerat kayak gitu. Jadi untuk yang warna hitam itu dia cenderung tidak disukai hewan pengerat. Jadi kalau misalkan ada tikus yang ingin apa itu ya makan atau nguliti kabelnya itu cuma satu kali, habis itu dia enggak balik lagi gitu ya. Agak beda. Tapi kalau yang putih itu cenderung apa? Nanti bisa rusak kalau misalkan ketemu sama hewan pengerat. Nah, biasanya untuk kabel-kabel dengan isolasi PVC hitam itu bisa kita temui di mana? Di sepeda motor gitu ya. Di instalasi kelistrikan mobil dan seterusnya kayak gitu. Dan seringkali ditaruh di bagian luar ya, di luar rumah. Nah, kalau NYY HY ya berarti ada tambahan HY yang belakang ya. Hanya ini menyatakan fleksibel. Berarti di sini nah kelihatan pakai kabel serabut ini. Nah, bedanya ini isolasi PVC yang paling luar itu warnanya hitam. Jadi kurang lebih dia punya ketahanan yang sama, yang baik seperti yang sebelumnya tadi. Jadi lebih tahan terhadap hewan pengerat dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang kita balik ke sini. Nah, di sini instalasinya dia pakai NYM ya. Dari kWh meter menuju ke PSDK. Berarti ini kabel putih yang isinya 3 kabel, terus dia kabelnya kabel engkel atau kabel tunggal ya, bukan bukan serabut ya untuk instalasinya. Benar ya? Terus kalau yang lain ini juga NYM semua. Jadi semuanya pakai kabel tunggal untuk instalasinya. Mohon maaf mungkin kabel engkel saja ya biar mudah ya. Jadi NYM ini dia pakai kabel engkel dengan isi 3. Kemudian yang terakhir ada NYY. Nah, ini NYY ini kalau kita lihat instalasinya instalasi bagian depan rumah. Nah, instalasi bagian depan rumah ini kan cenderung rawan kalau ada hewan pengerat ya. Makanya di sini cuma instalasi ini saja yang di set pakai kabel NYY. Gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir mengenai ini, untuk yang bawah nanti silakan dibaca ya. Jenisnya ada banyak, cuma agak jarang kita temui. Ini mungkin ada juga yang NYF GBY kayak gini ya. Ini untuk instalasi kelistrikan bawah tanah. Di sini ada kawat bajanya. Mungkin yang terakhir ini mengenai lambang ya. Standarisasi warna sama lambangnya untuk instalasi listrik ya. Untuk kabel fase biasanya itu standar yang digunakan itu bisa menggunakan
tiga warna ya, bisa hitam, coklat, atau abu-abu. Mungkin kalau instalasi listrik tiga fase ini berurutan ya, RST gitu. Tapi biasanya yang di rumah itu warnanya langsung coklat biasanya. Coklat biasanya. Untuk yang listrik fase. Nah, untuk yang netral itu pakai biru. Kalau yang grounding itu berarti biru terus ada stripnya hijau. Nah, untuk kabel fasa itu kalau simbolnya dalam gambar itu ada kabel gini terus dikasih garis miring gitu ya. Kalau netral nanti garis miringnya ada buletannya kecil gitu ya. Tapi kalau grounding ini kayak semacam lambang kayak paku gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang ada di Dena, ini contohnya untuk instalasi yang bagian depan. Ini ada kabel ke depan ini ada garisnya dua. Berarti fasanya jumlah jumlah kabel fasanya itu jumlahnya dua. Terus di sini ada garis dengan buletan berarti netralnya satu. Fasa yang pertama dihubungkan ke lampu untuk garasi. Fasa yang kedua dihubungkan untuk lampu taman. Sedangkan untuk netralnya dijadikan satu. Gitu ya. Nah, untuk yang lain juga sama ya. Contoh yang lain itu bisa kita lihat di sini dari PSDK ke depan ini, di atasnya pintu, itu ada fase, ada netral, ada grounding. Nah, biasanya grounding itu kita temukan ketika kita ingin melakukan instalasi untuk kotak kontak ya. Jadi kotak kontak itu kan biasanya harus lengkap. Jadi ada fase, netral, sama grounding. Soalnya kalau nggak lengkap, biasanya perangkat yang kita tancapkan ke kotak kontak, misalkan komputer itu biasanya ada nyetrum gitu. Ada keluar arus kejutnya gitu. Jadi mungkin itu untuk materi hari ini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Jadi untuk hari ini silahkan diteruskan menggambarnya ya. Untuk menggambarnya tinggal kalian kopas saja lambang yang ada di sebelah kanan ini dipindahkan ke sebelah kiri. Nanti tinggal kita buatkan wiring gitu saja. Jadi jauh lebih cepat. Kemudian jangan lupa yang bawah ini juga digambar ya. Yang bawah juga perlu digambar karena ini menjelaskan gambar yang ada di Dena. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Silahkan dikerjakan ya. Kita punya waktu 2 minggu untuk mengerjakan instalasi kelistrikannya. Oke, silahkan.